Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai anggaran kas. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 5 dari mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati dengan gelar SE AK MSI. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Panjasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Untuk definisi kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah besar berarti tingkat putaran kas tersebut rendah, dan berarti perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Untuk kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kartal, uang yang berlaku resmi di wilayah suatu negara. Untuk giral, berasal dari simpanan giro, yaitu surat berharga yang dapat diuangkan di bank atau di kantor pos. Contohnya cek, giro pos, wesel, dan surat berharga. Sedangkan anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan sehingga tampak kelebihan dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Untuk tujuan penyusunan anggaran kas yaitu 1. Menentukan saldo kas akhir setiap periode. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dapat, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh dan dipergunakan untuk apa. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa akan datang. Yang kedelapan, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas yaitu ada di kegiatan operasi. Kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, di kegiatan pendanaan, kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Untuk contoh soal anggaran kas, 1. Penjualan pada 2019 sebesar 140 miliar diharapkan akan meningkat terus sebesar 10% setiap tahun sampai 2023. Yang kedua, saldo kas real pada awal 2019 sebesar 60 miliar. Modal kerja non-kas pada waktu tersebut sebesar 450 miliar. Modal kerja non-kas akan meningkat pada proporsi yang sama dengan penjualan 10%. Yang ketiga, perkiraan biaya variabel cost sebesar 25% dari penjualan. Fixed cost untuk 2019 sebesar 30 miliar dan akan meningkat 20% pada 2022. Yang keempat, depresiasi dan amortisasi merupakan 20% dari 600 miliar fixed cost. Yang kelima, ada pajak pendapatan 25%. Yang keenam, sumber kas lainnya yaitu penjualan aktiva tak terpakai di tahun 2019 sebesar 7 miliar, di tahun 2020 7 miliar, di tahun 2021 60 miliar, di tahun 2022 7 miliar, dan 2023 7 miliar. Penjual saham portofolio di tahun 2021 sebesar 120 miliar, utang bank jangka panjang di tahun 2022 sebesar 210 miliar. Untuk kebutuhan kas, saldo sinking fund awal 2019 sebesar 60 miliar dan akan ditambah 60 miliar pada
pada tahun 2022. Pembayaran kembali hutang obligasi sebesar 100 miliar dan sinking fund 2022. Pengeluaran modal kapital ekspenditur di tahun 2019 sebesar 70 miliar, di tahun 2020 80 miliar, 2021 190 miliar. Di sini untuk keterangan untuk beli bensin, untuk beli mesin di tahun 2022 190 miliar, di tahun 2023 sebesar 140 miliar. Lalu pembayaran dividen di 2019 sampai 2020 masing-masing sebesar 50 miliar, di tahun 2021 sampai 2022 sebesar 60 miliar, dan di 2023 sebesar 60 miliar. Pengeluaran lainnya di tahun 2019 sebesar 40 miliar, di tahun 2020 40 miliar, di tahun 2021 35 miliar, di tahun 2022 27 miliar, dan di tahun 2023 sebesar 60 miliar. Berdasarkan data-data diminta untuk menyusun perkiraan rugi laba dan menyusun anggaran kas periode mendatang. Untuk penyelesaiannya yaitu kita bikin daftar untuk perkiraan rugi laba tahun 2019 sampai 2023. Untuk keterangannya yaitu penjualan di tahun 2019 sampai 2023. Untuk variable cost-nya di tahun 2019 sampai 2023 dan fixed cost. Lalu untuk total biayanya di tahun 2019 variable cost-nya kita tambahkan dengan fixed cost yaitu sebesar 65 rupiah, di tahun 2020-nya sebesar 68.500, di tahun 2021 sebesar 72.250, di tahun 2022 82.585, di tahun 2023 87.243. Untuk keterangannya di laba kotor di tahun 2019 sampai 2023. Lalu di sini keterangannya dikenaan pajak 25% di tahun 2019 yaitu menjadi 18.750 juta, di tahun 2020 375 juta, di tahun 2021 187 juta, di tahun 2022 sebesar 25.939 juta, di tahun 2023 29.433 juta. Di sini keterangannya laba sesudah pajaknya di tahun 2019 menjadi 56.250 juta, di tahun 2020 menjadi 64.125 juta, di tahun 2021 menjadi 72.563, di tahun 2022 sebesar 77.816 juta, di tahun 2023 sebesar 88.298 juta. Untuk kebutuhan modal kerja non kas di tahun 2019 sampai 2023, keterangannya saldo awal di tahun 2019 yaitu 60 juta rupiah. Untuk modal kerja non kasnya di tahun 2019 sebesar 450 miliar, di tahun 2020 495 miliar, di tahun 2021 544 500 miliar, di tahun 2022 598 950 miliar, di tahun 2023 658 845 miliar. Untuk jumlah modal kerjanya di sini di tahun 2019 menjadi 510 miliar, di tahun 2020 495 miliar, di tahun 2021 menjadi 544 500, di tahun 2022
598.950, di tahun 2023 658.845. Untuk kenaikan modal kerjanya non kas dari 2019 sampai 2023, di sini di 2019 menjadi 45 juta, di tahun 2020 menjadi 49.500, di 2021 menjadi 54.450, 2022 menjadi 59.895, di tahun 2023 menjadi 65.884,5. Keterangannya modal kerja non kas pada setiap tahunnya dengan dikalikan 110% karena meningkatkan penjualan 10% tiap tahunnya. Untuk anggaran kas tahunnya di tahun 2019 sampai 2023, saldo kas awal tahun di tahun 2019 yaitu 60 juta, di tahun 2020 yaitu 18.250, di 2021 39.375, di 2022 126.938, di 2023 104.754. Laba sesudah pajaknya dari 2019 sampai 2023. Untuk jumlah penerimaan sampai plus saldo kas awal tahun 2019 sampai 2023 sebesar, teman-teman bisa lihat di sini, 2019 243.250, di tahun 2020 209.375, 2021 411.938, di tahun 2022 541.754, di tahun 2023 320.52. Pengeluarannya di sini untuk pengeluaran sinking fund, pembayaran obligasi di tahun 2019 sama 2022, pembayaran obligasinya di sini kena di tahun 2022. Lalu ada pengeluaran modal di tahun 2019 dan 2023. Lalu ada pengeluaran lainnya juga di sini 2019 sampai 2023. Jumlah pengeluarannya di sini di tahun 2019 menjadi 225 miliar. Di 2020-nya menjadi 170 miliar, di 2021-nya menjadi 285 miliar, di 2022 menjadi 437 miliar, di tahun 2023 menjadi 265 miliar. Untuk saldo kas akhir tahunnya di tahun 2019 menjadi 18.250, di 2020 39.375 juta, di tahun 2021 126.938 juta, di tahun 2022 104.754 juta, di tahun 2023 52 juta. Sekian untuk penjelasan materi mengenai anggaran kas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.